Setelah melihat keindahan Banda Neira di Maluku, gue memutuskan untuk bergeser lagi dan datang ke Papua. Raja Ampat, sebuah tempat yang dinamakan The Last Paradise. Gue udah gak sabar untuk melihat keindahan bawah lautnya dan juga konservasi mangrove dan penggiat tradisional yang ada di sana. Ya, itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa dan menginspirasi setelah ketemu Kak Lili dan juga Bung Alfian di Banda. Beberapa tempat luar biasa ini akan gue kunjungin besok. Mulai dari Bukit Piainemo yang menjadi ikon, Pulau Yefkabu yang menjadi kawasan konservasi bawah laut, dan juga Pulau Mutus yang merupakan konservasi mangrove dan lamun. Semua ini tentunya bisa terjadi karena peran KKP yang luar biasa. Memang kalau mau jadi bagian dari solusi ya pesan tiket sekarang juga. Perjalanan awal gue mulai dari tempat yang super ikonik dan mendunia. Di mana-mana Raja Ampat terkenal dengan landscape ini. Oh iya, sebelumnya gue mau cerita sedikit nih tentang kenapa daerah ini dinamakan Raja Ampat. Jadi, pada zaman dahulu kala ada seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya telur itu menetas dan menjadi 4 pangeran, yang kemudian menjadi raja di 4 pulau besar, yakni Waigeo, Salawati, Misol Barat, dan Misol Timur. Setelah pengalaman diving di Banda, perasaan jauh lebih tenang dan terkendali. Apalagi para dive master ini sangat membantu gue, terutama Kak Cikis yang sudah berpengalaman dan makan asam garam di dunia diving. Wow, and I did it. Sungguh luar biasa ciptaan Tuhan untuk Papua. Oh my god. Terutama di Pulau Yefkabu yang merupakan kawasan konservasi di daerah Raja Ampat. Oh iya, di sini gue juga melihat beberapa terumbu karang yang sudah ditanam oleh pihak KKP. Wow, ternyata peran KKP untuk melestarikan alam bawah laut Raja Ampat ini sangat besar. Semoga hal ini bisa dilakukan di laut-laut lain di belahan Nusantara kita. Surga dunia, ya, surga dunia.
gue bisa merasakan ketenangan di Pulau Yefkabu ini. Luar biasa pemandangan di luar penginapan yang tradisional ini. Gue bisa menemukan kedamaian yang gak gue temukan di kota-kota besar. Rasanya tuh kayak gak mau pulang. Apa mungkin timur Indonesia akan menjadi tempat masa tua gue? Sudahlah. Sebentar lagi gue ada janji untuk ngobrol-ngobrol dengan Bapak Anto dari BKKPN yang sudah lama ada di sini. Dan beliau membantu beberapa kawasan konservasi. So excited. Untuk kawasan kita sendiri ini kan namanya kawasan konservasi Kepulauan Raja Ampat. Ada satu lagi namanya kawasan konservasi Kepulauan Wego sebelah barat. Itu ada di satu penetapan dan target konservasinya itu adalah terumbu karang, ikan karang, lamun, dan parimanta. Jadi 4 itu yang utama kita data terus sehingga kedepannya penentuan zona-zona dalam kawasan konservasi itu indikatornya adalah 4 itu. Kalau dari aktivitas manusia sendiri tadi seperti yang disampaikan mereka tidak merusak karena mereka tahu sudah aware terhadap keberlanjutan pemanfaatan. Mereka menangkap tidak dengan metode yang destruktif atau ilegal. Biasa pun kalau ada itu biasanya dari luar masyarakat, dari luar kampung Raja Ampat di sini. Nah itu yang biasanya menjadi isu-isu dalam tantangan pengelolaan kawasan konservasi. Jadi kalau untuk masyarakat sendiri mereka sudah tahu terkait biota dilindungi, terkait penangkapan yang ramah lingkungan. Karena mereka tahu sumber penghidupan mereka adalah laut, jadi mereka menjaga laut ini supaya tidak hanya mereka yang menikmati, tapi anak-anak mereka juga bisa menikmati. Cucu dan keturunan yang lain yang hidup di sini memang jadi dampaknya juga baik kan? Ya. Nah kita harapannya ini bisa masyarakat ataupun bule-bule bisa masuk ke dalam kawasan sehingga masyarakat di sini juga ikut terbantu ekonominya terputar. Dan kita juga sebagai pengelola kawasan ada namanya perizinan pemanfaatan, itu kita juga bisa mendapatkan keuntungan PNBP untuk negara. Gue mendapat info kalau di dekat Pulau Yefkabu ini juga ada sebuah kelompok yang beranggotakan orang-orang luar biasa yang peduli sama alam. Salah satunya adalah Bapak Raymond Dimara, seorang tokoh luar biasa yang sangat peduli dengan alam dan pulaunya, yaitu Pulau Mutus. Karena Pulau Mutus ini adalah pulau yang pantainya sudah mulai termakan oleh abrasi. Dan Doi bersama dengan beberapa warga memutuskan untuk membudidayakan mangrove dan juga lamun dalam mencegah abrasi yang lebih parah lagi. Tapi di Mutus salah satu kampung yang sangat-sangat menjadi lirikan dari KKP, sehingga KKP melakukan kegiatan di Kampung Mutus. Ya, jadi harapannya untuk apa yang kita sudah lakukan, ya, artinya penanaman mangrove, harapan besarnya itu agar mengatasi abrasi juga yang ada di Kampung Mutus. Itu salah satu poin pertama sehingga kami mengajukan permintaan mangrove ke KKP. Nah, sehingga kita bisa lihat saja di tempat yang kita berdiri. Dulu kita berdiri di sini, ini adalah bibir pantai. Nah, jadi di sini ini daratan sebenarnya, daratan, tapi karena terkikisnya abrasi, ya sudah jadinya seperti sekarang. Untuk program strategis KKP terkait ekonomi biru sangat direspon sekali. Ya, karbon biru ini sangat direspon karena ini menjadi program strategis nasional juga, salah satu program besar, yaitu untuk kegiatan ekonomi biru. Gak kerasa, hari semakin sore, tapi seolah-olah hati gue ini tuh gak mau pergi ninggalin pulau ini. Gue sedih banget. Keramahan warga setempat bikin kaki gue tuh berat banget untuk melangkah. Apalagi di tengah segala keterbatasannya mereka tetap happy seolah-olah beban di pundak mereka tuh gak ada. Kapan ya gue bisa punya jiwa dan hati seperti orang-orang ini? Mungkin kalau Tuhan mengizinkan, gue pasti balik lagi. Ya, gue pasti akan kembali ke surga terakhir ini.
Kunjungi seapark.kkp.go.id. Jadilah bagian dari solusi.